Oke, salam sehat semuanya. Saya akan untuk kesempatan ini ya mencoba untuk membuat video singkat menambah penjelasan tentang karya Foucault, karya terakhir Foucault, Sejarah Seksualitas. Ini lanjutan dari pembahasan yang sudah ada di blog saya. Jadi bagi yang belum membaca, silakan mungkin itu dibaca dulu, karena saya akan sekedar mencoba untuk menambahkan sedikit dengan mengaitkan dengan kelanjutan buku itu yang dibahas di blog. Di blog itu hanya jilid 1, masih ada 2 jilid lagi dari karya itu. Jadi itu yang akan secara singkat saya bahas di sini. Seperti yang tampak di jilid pertama yang ditulis tahun 1976 atau terbit tahun itu, di situ Foucault menunjukkan betapa seksualitas sendiri itu juga sebuah konstruk sosial. Jadi apa yang kita sebut seksualitas saat ini, bagaimana kita memaknainya, apa saja yang kita hubungkan dalam istilah kompleks seksualitas itu adalah sebuah konstruk sosial, artinya itu muncul di masa-masa tertentu dan belum tentu sebelumnya juga ada. Nah, sebenarnya bagaimana ya kita memahami bahwa seksualitas itu sebuah konstruk sosial? Kita bisa sebagai langkah awal yang mudah berangkat dari bahasa. Nah, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kan kita menggunakan istilah seksualitas, itu kan kata pinjaman ya dari bahasa-bahasa barat. Kalau kita mencoba untuk menerjemahkan ke bahasa lokal, apa sih seksualitas itu? Gitu kan. Kalau kita mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia, sulit juga. Gitu kan. Seksualitas itu apa? Gitu kan. Persetubuhan, hubungan intim, hasrat, identitas. Gitu. Identitas juga istilah sarapan ya. Gitu kan. Apa ya, seksualitas itu mencakup begitu banyak hal gitu kan, mulai dari hasrat pikiran sampai ke tindakan gitu kan. Sampai ke klasifikasi hasrat dan tindakannya dan sebagainya, semuanya itu mencakup apa yang kita sebut sebagai seksualitas gitu kan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan bahwa itu sebuah konstruk sosial. Betapa kita menghubungkan sekian hal gitu kan, menghubungkan hasrat dengan tindakan gitu kan, menghubungkan hal itu dengan kekuasaan dengan cara tertentu gitu kan, punya aturan tertentu tentang bagaimana seksualitas itu perlu diatur, ataupun punya ilmu-ilmu tertentu untuk mempelajarinya, punya konsep untuk harus membebaskannya atau perlu membebaskannya, dan itu dimaknai secara politis misalnya. Jadi ya semua itu gitu kan, merupakan wacana yang khas gitu kan, yang ditunjukkan Foucault di buku pertamanya. Itu bukan sesuatu yang terberi begitu saja, tapi itu lahir relatif baru lewat tradisi misalnya ke medis tertentu, hukum tertentu dan sebagainya. Cara orang diatur lewat wacana-wacana semacam itu, wacana seputar seksualitas diantaranya itu oleh Foucault juga disebut sebagai biopolitics. Jadi itu salah satu konsep khas Foucault, bagaimana orang diatur lewat wacana, bukan lewat larangan, misalnya lewat sesuatu yang kita alami sebagai represi, tapi lewat wacana
yang kemudian kita alami seakan-akan ya memang begitulah terberi gitu. Nah itu yang ditunjukkan di bab di jilid pertama. Nah kemudian sebagai lanjutan gitu, Foucault kemudian merencanakan lanjutannya gitu. Nah tapi itu prosesnya cukup panjang gitu. Jadi jilid kedua itu baru terbit tahun 1984. Berarti 8 tahun setelah jilid pertama. Itu alasannya adalah karena rencana Foucault yang awal untuk sekedar mengembangkan misalnya pembahasan tentang apa yang sudah dibahas di jilid pertama hanya diperdalam, itu bergeser sama sekali. Kemudian Foucault memutuskan untuk beralih ke masa yang jauh lebih awal, membahas masa Yunani kuno sampai masa Romawi. Nah itu tentu saja bisa dipahami membutuhkan waktu panjang karena Foucault bukan ahli teks-teks dari masa itu, kemudian harus belajar untuk mendalami hal baru tersebut gitu kan, untuk kemudian mengembangkan sesuatu di situ, dan itu yang memang cukup menarik gitu kan. Nah kenapa Foucault melakukan itu gitu kan? Nah itu karena setelah menunjukkan membahas seksualitas sebagai sebuah konstruk sosial di jilid pertama, pertanyaannya adalah lalu alternatifnya apa ya gitu kan. Kalau pemahaman kita saat ini tentang seksualitas itu hasil konstruk yang relatif baru, lalu sebelumnya ada apa gitu kan. Ada pemahaman apa gitu kan. Bahkan kalau konsep itu tidak ada sebelumnya, lalu disebut apa sih gitu kan. Dan pemahamannya bagaimana. Nah itu yang dicarinya kemudian dalam 2 jilid. Sebenarnya ada 3 jilid, jadi ada satu lagi yang membahas budaya Kristen awal. Hanya saja jilid itu tidak pernah selesai karena Foucault kemudian meninggal. Jadi jilid itu tidak terbit. Belakangan sepertinya sudah terbit dalam naskah yang memang masih setengah jadi. Saya belum sempat mencari, jadi saya belum bisa mengatakan apa-apa tentang yang keempat itu. Nah jadi kita masuk ke jilid kedua. Jilid kedua itu dalam bahasa Inggris judulnya The Use of Pleasure. Di penggunaan pleasure atau kesenangannya gitu kan, kenikmatan gitu kan. Itu berbicara tentang masa Yunani kuno, jadi kira-kira abad keempat sebelum Masehi gitu. Nah di situ Foucault membahas teks-teks yang berbicara tentang seksualitas, atau ya istilah itu ya tidak bisa dipakai sebenarnya, tapi tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang hari ini kita sebut sebagai seksualitas gitu kan. Yang biasanya tidak banyak teks yang khusus membicarakan itu gitu kan, tapi dibicarakan dalam konteks-konteks yang lebih luas tentang bagaimana mengatur diri sebagai manusia. Nah di situ konsep yang penting di situ, istilah yang penting yang digunakan adalah afrodisia gitu kan. Nah afrodisia ini artinya atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kira-kira sebagai pleasure, walaupun sulit diterjemahkan. Nah, jadi dari situ judulnya The Use of Pleasure. Ini memang konsep penting bagi orang Yunani kuno di masa itu adalah bagaimana menggunakan pleasure itu, gitu kan, kenikmatan itu, gitu kan, di bagaimana mengendalikannya dan bagaimana mengukurnya, gitu kan. Jadi konsep penting saat itu adalah pengendalian diri dan moderasi dalam kaitan dengan afrodisia ini.
Nah, yang biasanya ditujukan dalam teks-teks yang berbicara tentang hal itu adalah yang disapa adalah hanya laki-laki pertama dan laki-laki merdeka gitu kan. Karena dalam masyarakat Yunani kuno gitu kan, di saat itu gitu kan, di polis-polis itu ada laki-laki merdeka dan ada budak gitu kan. Laki-laki yang menjadi budak itu terkecuali, jadi bukan mereka yang dibahas gitu kan. Yang dibahas adalah para penduduk kota yang merdeka dan laki-laki gitu kan. Nah, para laki-laki merdeka ini dianggap perlu untuk terus-menerus mengolah diri gitu kan. Mengolah diri ini bukan hanya berkaitan dengan kenikmatan seksual tadi, tapi juga dengan berbagai hal lain yang berkaitan dengan membentuk tubuh dan menjaga diri gitu kan, perilaku maupun fisik gitu kan. Seperti misalnya diet, soal makanan gitu kan, kemudian olahraga dan sebagainya gitu kan. Jadi ya harus terus-menerus mengolah diri. Nah, ini dianggap penting terutama karena berkaitan dengan status. Jadi status seorang laki-laki ini, seorang laki-laki merdeka ini akan membuktikan statusnya dengan kemampuannya mengendalikan diri. Nah, dalam kaitan dengan tadi hubungan intim gitu kan, atau hubungan seksual, ini tadi sudah saya sebut persoalan moderasi gitu kan. Jadi ya ada cukup banyak pembahasan di teks-teks yang diteliti Foucault tentang misalnya kapan waktu yang tepat untuk berhubungan intim gitu kan. Seberapa sering yang baik dilakukan atau sehat dilakukan di masa kapan, misalnya di musim tertentu gitu kan, dianggap lebih baik berhubungan seks lebih jarang, di masa yang lain lebih sering dan sebagainya. Jadi ada ukuran-ukuran seperti itu gitu kan, yang harus diatur gitu kan. Juga memang harus diukur kebutuhan. Jadi dianggap bahwa sebaiknya manusia itu melakukan hubungan intim tepat sesuai kebutuhan dan jangan melebihi dari itu gitu kan. Nah, juga berkaitan dengan itu, seorang laki-laki merdeka ini jangan sampai kehilangan kendali gitu kan. Baik dalam menjaga moderasi tadi gitu kan. Juga ya jangan di saat berhubungan intim pun membiarkan diri secara total dikuasai oleh hasrat atau digerakkan oleh hasrat. Jadi tetap harus pegang kendali gitu kan. Nah, kemudian juga berkaitan dengan pasangan gitu kan. Pilihan pasangan. Nah, ini sebenarnya konsep yang menarik atau pertemuan yang menarik. Karena dalam common sense, dalam pembicaraan di ruang publik, sering sekali budaya Yunani kuno itu dirayakan sebagai budaya yang bebas dalam hal homoseksualitas. Nah, karena kita melihat ada imaji-imaji misalnya dalam kesenian dari masa itu yang memperlihatkan hubungan seks antar dua laki-laki. Jadi ya seakan-akan di masa itu tidak bermasalah sama sekali dan justru dilakukan dengan sangat bebas. Nah, di situ Foucault memperjelas bahwa memang seperti yang diperlihatkan di jilid pertama, homoseksualitas itu kan konsep yang masih baru. Nah,
di masa itu tidak ada konsep semacam itu, yaitu konsep yang membedakan secara tegas orientasi seksual homoseksual atau heteroseksual. Jadi ya laki-laki yang yang melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain pun biasanya tetap punya istri gitu kan. Jadi bukan dia homo atau dia hetero gitu kan. Nah, dan memang ketika membahas hal-hal seperti itu yang dibahas bukan apakah misalnya seseorang tuh punya kecenderungan untuk memilih pasangan yang laki-laki atau yang perempuan gitu kan. Nah, tapi yang dibahas adalah aspek yang sama sekali berbeda, masih juga berkaitan dengan persoalan status sosial tadi. Nah, jadi biasanya hubungan antar laki-laki yang memang relatif umum terjadi di masa itu adalah antara seorang laki-laki yang sudah dewasa, sudah mapan, dengan seorang laki-laki yang masih remaja. Nah, jadi hubungan itu bukan antara dua laki-laki yang statusnya sama, tapi statusnya berbeda. Nah, di situ kemudian hubungan itu bisa berjalan dengan relatif tidak bermasalah ketika memang si laki-laki yang statusnya lebih tinggi, laki-laki dewasa tadi, itu berada di posisi dominan atau aktif, sedangkan si remaja ini pada posisi pasif. Gitu. Nah, sehingga status itu terjaga, ya hubungan sesuai dengan status yang ada, sangat tabu kalau itu dibalik gitu kan. Di dominasi itu ya dalam cara mereka berelasi, juga lebih konkret di saat hubungan intim itu terjadi. Jadi ini juga persoalan siapa yang mempenetrasi, siapa yang dipenetrasi gitu kan. Jadi itu yang menjadi persoalan. Jadi seandainya seorang laki-laki dengan status sudah sebagai warga penuh, dengan sudah dewasa, kemudian membiarkan diri dipenetrasi oleh laki-laki lain, itu dianggap sebagai sangat memalukan. Sedangkan kalau dia berada di posisi yang mempenetrasi, itu sama sekali tidak bermasalah karena sesuai dengan statusnya dan sesuai juga dengan hal yang sama yang akan dia lakukan terhadap perempuan, istrinya misalnya. Nah, jadi persoalannya itu bukan soal pasangannya itu laki-laki atau perempuan, tapi persoalan siapa yang dominan dan siapa yang berada di posisi pasif. Nah, bagi si remaja sendiri sedikit lebih rumit posisinya karena toh dia akan suatu saat menjadi laki-laki yang harus juga membuktikan statusnya gitu kan. Nah, sehingga dia harus selalu menegosiasi dengan situasi seperti itu, jangan sampai menjatuhkan statusnya sendiri ketika dia menjalin hubungan dengan laki-laki yang lebih tua gitu kan. Nah, jadi ya dari contoh itu kita melihat betapa cara relasi diatur, apa yang menentukan di situ, apa yang dibahas, apa yang diproblematisasi dalam teks-teks itu sangat berbeda daripada yang kita kenal saat ini. Jadi memang konsep homoseksualitas, heteroseksualitas itu tidak ada. Orang yang dibahas bukan identitas atau orientasi seksual gitu kan. Tapi persoalan tadi ya status seperti itu, pengendalian diri, moderasi dan sebagainya. Nah, itu sedikit tentang jilid kedua. Lalu di jilid ketiga sekilas saja, jilid ketiga melanjutkan ke masa yang sedikit lebih baru, yaitu ke abad ke-1 sampai 2 Masehi. Masih membaca teks Yunani dan juga Romawi. Nah, di situ Foucault menunjukkan betapa konsep yang dia deskripsikan di jilid kedua tadi sudah sedikit berkembang menjadi agak berbeda. Nah, di situ
judul jilid ketiga ini kan The Care of the Self gitu ya. Itu juga mencerminkan wacana dominan di saat itu gitu. Bagaimana diri terus-menerus harus dikultivasi gitu kan. Dimuncul gagasan bahwa diri baik tubuh maupun jiwa itu semacam seperti karya seni yang harus terus-menerus diperindah gitu kan. Nah, dan hal itu juga perlu dilakukan dengan misalnya mengamati diri, dengan saling berkonsultasi bagaimana caranya memperbaiki diri terus-menerus gitu kan. Nah, jadi sudah agak berbeda dengan zaman Yunani kuno, dalam arti bahwa itu tidak lagi hanya berkaitan dengan persoalan status, jadi untuk menjaga status seorang laki-laki merdeka, gitu kan, soal reputasi, gitu kan, tapi justru usaha untuk terus-menerus memperbaiki diri itu diyakini membawa kesenangan tersendiri gitu kan. Nah, kemudian juga care of the self ini gitu kan, kultivasi diri ini sifatnya lebih luas, lebih universal. Jadi bukan lagi hanya untuk laki-laki dan untuk yang merdeka tadi, tapi lebih ke untuk semua manusia. Nah, dalam kaitan dengan konsep seputar seksualitas ya di masa abad ke-1 dan pertama dan kedua Masehi itu, Foucault kemudian menemukan bahwa di situ pun ada pergeseran, antara lain perkawinan menjadi lebih dihargai, menjadi lebih penting, dan hubungan suami istri jauh lebih banyak dibahas, dipentingkan juga relasi mereka yang timbal balik, adanya hubungan cinta dalam perkawinan, bagaimana mengelola rumah tangga, itu lebih dipentingkan. Dengan bersamaan dengan itu, hubungan sesama laki-laki seperti di masa Yunani kuno itu tetap ada, tapi mulai dilihat dengan agak lebih negatif. Jadi fokus mulai diletakkan pada perkawinan heteroseksual yang dianggap sebagai yang ideal. Nah, mungkin itu saja sekilas tentang